Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di dalam kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamil Munawwarah. Kita dah terangkan di dalam bagian pertama di dalam ilmu mantik, Sulamul Munawwarah, kitab Sulamul Munawwarah. Di bagian pertama itu adalah tasawur. Tasawur yang ada mabadi'nya dan ada maqasidnya. Mabadi'u tasawur yaitu adalah kuliyatul hamas, jenis, fasal, nau', khassah, aradun khas, aradun am. Maqasid tasawurnya itu adalah ta'rif, qaulun syarih, mu'arrif. Itu bagian pertama di dalam kitab Sulamul Munawwarah ataupun di dalam ilmu mantik. Kita dah bahas dan kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu di dalam qadiyah, hukum-hukum qadiyah, qadiyah dengan qadiyah, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, masuk kepada qiyas, masuk kepada natijah, masuk kepada ashkal, masuk kepada durub. Ini bagian kedua daripada ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamul Munawwarah. Imam Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid-dharaini amin, berkata dalam As-Sulamul Munawwarah, faslun fil qadaya wa ahkamiha. Fasal ni di dalam menerangkan beberapa qadiyah, tarif-tarifnya qadiyah, bagian-bagiannya qadiyah, wa ahkamiha dan hukum-hukum qadiyah. Ada akas, ada nakid. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Kata Imam Abdurrahman Al-Akhdari, qadiyah ataupun khabar itu adalah perkataan yang ihtimal akan sidik dan kadzib kembali kepada lidatihi, kepada zatnya. Jangan melihat kepada mukhbir yang mengkhabarkan, dan jangan melihat kepada waqi'nya, dan jangan melihat kepada maddahnya. Setiap perkataan yang ihtimal kepada sidik dan kadzib, jujur dan dusta, lidzatihi kepada zatnya khabar, maka itu dinamakan qadiyah. Maka takrifnya qadiyah, kullu khabarin ihtamala sidqah wal kadzibah lidzatihi, itulah qadiyah. Apabila khabarnya Allah Subhanahu wa taala, khabarnya Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, di situ diputuskan akan kejujurannya. Apakah tak dinamakan qadiyah? Kita kata dinamakan qadiyah. Adapun putus akan kesidikannya, qat'i akan kesidikannya, itu tidak mengeluarkan kepada qadiyahnya ataupun kepada khabariyahnya. Karena qat'us sidqi, memutusi akan kesidikannya, kejujurannya, itu karena kembali kepada mukhbir, kepada al-qail, tidak melihat kepada khabarnya. Dan juga seperti khabar yang diputus dengan kedustaannya, seperti khabarnya Musailimah al-Kadzdzab, seperti khabarnya Ad-Dajjal yang mengkhabarkan dia adalah Tuhan. Ini maqtu'un bikadzibihi, diputuskan dengan dustanya. Apakah bukan khabar? Kita kata khabar. Adapun maqtu'un bikadzibihi yang diputus dengan kedustaannya, itu karena kembali kepada qail, kepada orang yang berkata, tak kembali kepada zat khabar itu sendiri. Sama seperti al-wahidu nisfus samaniyah. Ada orang mengkhabarkan satu nisfus samaniyah, separuh daripada 8. Ini maqtu'un bikadzibihi. Apakah bukan khabar? Kita kata ini adalah khabar. Tapi ini maqtu'un bikadzibihi karena melihat kepada waqi'nya. Karena waqi'nya satu adalah separuh 2, bukan separuh daripada
bukan separuh daripada 8. Tsummal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Setelah kita memahami takrif qadiyah, maka Imam Abdurrahman Al-Akhdari membagikan qadiyah kepada dua. Satu qadiyah syartiyah, kedua qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah nanti dibahas di akhir. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari mendahulukan qadiyah hamliyah ke atas qadiyah syartiyah. Karena pembahasan qadiyah hamliyah ini lebih kecil daripada pembahasan qadiyah syartiyah. Tsummal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Qadiyah ada dua, satu qadiyah syartiyah, dua qadiyah hamliyah. Apa yang dinamakan qadiyah hamliyah? Qadiyah hamliyah itu adalah qadiyatun ishtamalat ala maudu'in wa mahmulin. Qadiyah yang mengandung ke atas maudhu' mahkum alaih. Kalau dalam nahwu itu adalah mubtada. Kalau dalam mantik dinamakan maudhu'. Kalau balaghah dinamakan mahkum alaih. Yang mempunyai hukum maudhu' dan juga mengandung wa mahmulin dan mengandung kepada mahmul, mengandung kepada hukum. Seperti Zaidun qaimun, itu adalah qadiyah hamliyah karena mengandung kepada maudhu' yaitu adalah Zaidun mubtada dan mengandung kepada mahmul yaitu qaimun khabar. Setiap qadiyah yang mengandung kepada maudhu' dan mahmul, mubtada dan khabar, mahkum alaih dan mahkum bih itu adalah qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah apabila melihat kepada maudhu' ada dua. Ada yang maudhu'nya kulli, ada yang maudhu'nya juz'i. Ada yang maudhu'nya kulli, ada yang maudhu'nya juz'i. Maudhu'nya kulli seperti al-insanu, al-insan adalah kulli. Karena lam yamna' tasawwuruhu an-nisyirkati fih. Apabila kita menggambarkan, mentasawurkan al-insan, maka semua masuk kepada al-insan. Al-insan, afrodnya masuk. Al-insanu hayawanun. Di sini maudhu'nya al-insan adalah kulli. Yang kedua, maudhu'nya qadiyah hamliyah yaitu adalah juz'i. Muayyan seperti Zaidun katibun. Zaidun katibun itu adalah qadiyah hamliyah yang juz'i. Kalau yang kulli yaitu al-insanu hayawanun. Maka apabila maudhu'nya qadiyah hamliyah itu adalah juz'i, maka dinamakan qadiyah syakhsiyah. Qadiyah hamliyah syakhsiyah, yaitu maudhu'nya adalah juz'i. Zaidun katibun. Sama saja musbat Zaidun katibun ataupun manfi, yaitu Zaidun laisa bikatibin. Yang kedua yaitu maudhu' yang kulli al-insanu hayawanun. Maudhu'nya al-insan itu adalah kulli, terbagi kepada dua. Ada yang muhmalah, ada yang musawwarah. Ada yang muhmalah, maksudnya muhmalah tak ada sur kulli, tak ada sur juz'i. Yang kedua yaitu adalah musawwarah, yaitu qadiyah hamliyah yang maudhu'nya kulli, yang ada surnya, sur kulli ataupun sur juz'i. Kulliyatun syakhsiyatun wal awalu imma musawwarun wa imma muhmalu. Kata Imam Abdurrahman Al-Adhari, qadiyah hamliyah itu adalah kulliyatun syakhsiyatun. Satu yaitu adalah hamliyah kulliyah yang maudhu'nya kulli, syakhsiyatun yaitu hamliyah syakhsiyah yang maudhu'nya juz'i. Kulliyatun seperti al-insanu hayawanun, yang syakhsiyah seperti Zaidun katibun. Wal awwalu imma musawwarun wa imma muhmalu. Yang qadiyah hamliyah yang kulliyah itu terbagi pada dua, ada yang musawwar, ada yang ada sur. Kullun atau ba'dun atau nisfun, wa imma muhmalu ataupun sama saja ada yang tak ada surnya, dinamakan muhmal. Maka qadiyah hamliyah ada yang kulliyah, ada syakhsiyah. Yang syakhsiyah
maudhu'nya muayyan, yang kulliyah maudhu'nya kulli. Yang kulliyah ada musawwar, ada muhmal. Wasuruh, seperti apa contohnya? Contohnya yang muhmal yaitu al-insanu hayawanun. Itu qadiyah, hamliyah, kulliyah, muhmalah. Kenapa dinamakan muhmalah? Karena tadassur. Kenapa dinamakan kulliyah? Karena maudhu'nya kulli, al-insan. Ada yang kulliyah, ada yang hamliyah, yang kulliyah yang musawwarah. Yang musawwarah, yang ada surnya, sur kulli. Seperti kullu insanin, jami'ul insan, kafatul insan, qatibatul insan, hayawanun. Itu dinamakan kulliyah karena ada sur kulli. Yang terakhir yaitu adalah qadiyah hamliyah juz'iyah karena ada sur juz'inya. Ba'dul insan hayawanun, nisful insan hayawanun. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aksamuhu haitsu jara. Sur ada dua. Ada sur kulli, ada sur juz'i. Wa arba'un aksamuhu haitsu jara. Maka bagian-bagiannya itu ada 4. Karena sur kulli ada yang musbat, ada yang manfi. Sur juz'i juga ada 2. Ada yang musbat, ada yang manfi. Maka 2 tambah 2 ada 4. Mana sur kulli yang manfi, sur kulli yang musbat, sur juz'i yang manfi, sur juz'i yang musbat. Imma bi kullin aw bi ba'din aw bila syai'a wa laysa ba'dun aw shibhin jala. Imma bi kullin aw bi kullin itu adalah sur kulli. Bi ba'din itu adalah sur juz'i yang musbat. Aw bila syai'ah, ini sur kulli yang manfi. Laisa ba'dun, yaitu adalah sur juz'i yang manfi. Yang 4 nih, mulai daripada syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah, itu ada yang manfi, ada yang musbat. Yang musbat, syakhsiyah, Zaidun katibun. Muhmalah, al-insanu hayawanun. Kulliyah, kullu insanin hayawanun. Juz'iyah, ba'dul insani hayawanun. Kalau yang manfi, yang syakhsiyah, Zaidun laisa bikatibin. Muhmalah, al-insanu laisa bihajarin. Kulliyah yang manfi, la syai'a minal insani bihajarin. Yang juz'iyah, ba'dul insani laisa bihajarin. Maka 4 ditambah 4 ada 8. 4 ditambah 4 itu ada 8. Wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya idzan ila samani aibah. Semuanya qadiyah tu ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang mujabah ada 4, yang salibah ada 4. 4 tambah 4 ada 8. Fahiya idzan ila samani aibah, maka qadiyah tu kalau seperti ini maka ada 8. Wal awwalul mawdu'u bil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Yang pertama, juz pertama itu dinamakan maudhu', yaitu mahkum alaih yang mempunyai hukum di qadhiyah hamliyah. Yang akhir itu dinamakan mahmul ataupun khobar ataupun mahkum bih. Mahmul itu di dalam mantik. Maka khulasahnya qadhiyah itu adalah setiap perkataan yang ihtimal kepada sidq dan kadzib dan terbagi kepada 2, ada qadhiyah hamliyah, ada qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah Imam Abdurrahman Al-Akhdari meletakkan di akhir, mendahulukan qadhiyah hamliyah karena pembahasan tidak terlalu panjang. Qadhiyah hamliyah ada 2, ada yang syahsiyah, ada yang kulliyah. Syahsiyah maudhu'nya juz'i, kulliyah maudhu'nya kulli. Syahsiyah ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang kulliyah, yang maudhu'nya kulliyah ada 2, ada muhmalah, ada musawwarah. Yang muhmalah juga ada 2, ada yang mujabah, ada salibah. Yang musawwarah terbagi pada 2, ada musawwarah kulliyah, ada musawwarah juz'iyah. Musawwarah kulliyah ada yang mujabah, ada salibah. Begitu juga musawwarah juz'iyah ada salibah dan ada mujabah. Dan contoh-contohnya sudah disebut semua.
mujabah dan salibah, sur kulliyah dan juz'iyah, dan muhmalah dan juga syakhsiyah. Maka semuanya sempurna, yaitu ada 8. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.